Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Sugeng Bagus Satrio dengan NPM 21031111001. Di sini saya laku moderator dan merupakan perwakilan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang alat industri tepung porang. Nah, untuk anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri yaitu Wahyu Sugeng Satrio dengan NPM 210101001. Saya Hana Sajida dengan NPM 21031101017. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NPM 21019. Perkenalkan, nama saya Hendri Ariduyanto dengan NPM 21031010022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Razak dengan NPM 21026. Perkenalkan, nama saya Kamaliatul Fajriah dengan NPM 21032. Perkenalkan, saya Dela Artamevia dengan nomor NPM 21035. Perkenalkan, nama saya Vini Vitasari dengan NPM 21046. Nah, untuk proses pembuatan tepung umbi porang sendiri dapat dengan ukuran bahan. Kemudian, proses pembuatan tepung porang dari umbi porang. Dan ini adalah proses pemurnian glukomanan dari tepung porang. Next. Untuk diagram alir dari proses pembuatan tepung di umbi porang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk siapkan bahan dimulai dari menentukan ukuran bahan tepung yaitu dari umbi porang yang memiliki diameter sebesar 8 sampai 19 cm dengan panjang 5 sampai 10 cm dengan berat mencapai 500 gram sampai 2500 gram. Kemudian setelah proses pilihan ukuran tersebut, umbi porang dari gudang penyimpanan bahan baku dikirim menggunakan belt conveyor menggunakan menuju mesin pengupas kulit. Nah, alasan dipilihnya belt conveyor sendiri karena sifat dari yang diumpankan berupa padatan yang tingkat dan berukuran sedang. Sehingga karena sifat bahan tersebut, maka lebih baik digunakan belt conveyor sebagai conveyor. Nah, untuk belt conveyor sendiri digunakan untuk mengangkut porang yang sudah dicuci bersih menuju chipper untuk proses pengukuran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tahap pencucian, di mana umbi porang yang sudah terpisah dari kulitnya dikirim ke mesin pencuci, yaitu mesin rotary drum washer. Alasan alat ini dipilih karena mesin rotary drum washer lebih efektif untuk menghilangkan noda, debu, dan pestisida pada umbi-umbian. Fungsi dari alat ini yaitu untuk menghilangkan kotoran dapat berupa tanah atau pasir yang menempel pada umbi porang. Nah, kemudian umbi yang sudah dicuci bersih dikirim menggunakan belt conveyor menuju ke chipper. Selanjutnya disampaikan partner saya. Selanjutnya, pada alat chipper, umbi porang ini dikecilkan ukurannya menjadi chips dengan ketebalan 1-2 mm. Alasan memilih alat chipper ini karena chipper dapat mengecilkan ukuran umbi porang sehingga luas kontak dari umbi lebih besar yang menyebabkan reaksi berjalan dengan cepat. Untuk fungsi dari chipper ini yaitu umbi porang dapat dikecilkan menjadi chips dengan ketebalan 1-2 mm. Pengecilan ini bertujuan untuk memperbesar luas
luas kontak sehingga reaksi yang dialami oleh chips porang lebih cepat. Kemudian chips porang yang basah dibawa dengan belt conveyor menuju ke bak perendaman. Dalam bak perendaman dilakukan proses perendaman chips porang basah dengan larutan natrium klorida 5% selama 20 menit. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan kalsium oksalat yang ada dalam umbi porang. Setelah dilakukan perendaman untuk menghapus kalsium oksalat, chips porang basah dikirim menuju rotary drum washer untuk dicuci kembali menggunakan air proses dengan suhu ruang hingga bersih. Setelah itu dibawa ke stem mill menggunakan conveyor belt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk ke stem mill sendiri yaitu untuk mengecilkan ukuran sebelum proses screening. Nah, di sini kami memilih alat jaw crosser dikarenakan dapat mengecilkan ukuran sebelum screening. Nah, fungsi dari stem mill sendiri yaitu pengecilan ukuran ini ditujukan sebagai proses pemurnian dan pengecilan dilakukan agar luas kontak partikel semakin besar dan proses pemurnian bisa berlangsung lebih efektif. Nah, untuk prinsip kerja stem mill sendiri yaitu dengan menumbuk chips porang terus-menerus hingga hancur dengan durasi waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tepung porang basah akan dibawa oleh skru conveyor untuk disimpan sementara dalam tangki penyimpanan guna memberikan waktu tunggu dan transisi dari proses kontinu menuju batch pada permurnian tepung porang. Pada alat skru conveyor ini berfungsi untuk mentransfer material. Nah, di dalam alat tersebut terdapat continuous spiral flag yang terikat dalam suatu shaft dan dimasukkan dalam pipa. Nah, mengapa kami memilih alat skru conveyor digunakan pada proses ini? Karena bentuk dari bahan yang diupakan adalah granula dengan kandungan air yang tinggi, sehingga diperlukan skru untuk mendorong granula agar dapat berpindah tempat. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu ada proses pemurnian tepung porang yang akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya adalah purifikasi kadar glukomanan yang mana campuran dari granula porang basah akan ditambahkan dengan natrium metasulfat. Nah, ini dilakukan untuk proses pemurnian yang mana larutan natrium metabisulfat kemudian dialirkan menuju rotary drum vacuum filter untuk dipisahkan fase solid dan fase liquidnya. Yang mana alasan memilih rotary drum vacuum filter ini adalah digunakan untuk memisahkan fase padat dan cair dari larutan yang mengandung endapan natrium metasulfat. Nah, setelah itu akan didapatkan fase solid dan juga fase liquid, yang mana untuk fase liquidnya akan dialirkan menuju mixing tank yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya izin melanjutkan presentasi. Jadi kan dari alat rotary drum vacuum filter tadi didapatkan hasil yang liquid. Nah, hasil liquid ini dibawa ke mixing tank untuk dicampurkan dengan etanol, di mana tepung granula tersebut dicampur dengan etanol menggunakan mixing tank. Nah, alasan memilih mixing tank sendiri ini untuk mengendapkan glukoman yang sebelumnya terlarut di dalam air. Nah, agar terbentuk granula glukoman yang akan menghasilkan high grade glukoman. Selanjutnya untuk fungsi dari mixing tank sendiri ini dia dapat mencampurkan bahan hingga homogen. Nah, untuk prinsip kerjanya dari mixing tank yaitu produk yang berada di dalam tangki akan dicampurkan dengan produk cairan, baik yang berbentuk larutan, suspensi ataupun emulsi. Dengan putaran motor dan posisinya diletakkan di tengah, maka akan membentuk satu pusaran untuk mencampurkan bahan sampai homogen. Nah, bahan yang dicampurkan tepung granula dengan etanol tadi yang telah homogen selanjutnya akan dibawa ke menara distilasi untuk memisahkan antara etanol dan juga padatan tepung glukoman. Nah, padatan tepung glukoman yang diperoleh ini dia masih dalam keadaan basah sehingga dia perlu dibawa ke tunnel dryer untuk pengeringan.
untuk alat tunnel dryer ini dia akan dilanjutkan oleh Selanjutnya adalah Selanjutnya, untuk granula tepung porang yang basah akan dikeringkan dalam tunnel dryer yang mana untuk prinsip kerja dari tunnel dryer ini dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius selama 8 jam. Nah, alasan memilih tunnel dryer ini adalah digunakan untuk mengeringkan bahan yang mana jumlahnya itu dalam besar dan dalam waktu yang singkat. Dan untuk pada industri tepung porang ini digunakan untuk menghasilkan granula tepung porang kering dengan kadar air yang sebesar 3,69%. Nah, setelah kita mendapatkan granula tepung porang yang kering, dia akan dilakukan pengecilan ukuran yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. nah dari proses drying pada tunnel tank tadi akan dilanjut proses grinding dengan alat ball mill. Nah, pada ball mill ini dia ada mesin penggiling yang digunakan untuk menggiling granula dari tepung porang tadi untuk menjadi bubuk yang sangat halus. Nah, prinsip kerja ball mill yaitu menggunakan bola-bola penumbuk berupa bola baja yang terangkat pada sisi tabung yang berputar dan saling tindih sehingga menyebabkan adanya gaya gesek dan tumbukan pada bahan sehingga menghasilkan tepung dengan ukuran partikel relatif kecil. Nah, ukuran dari tepungnya itu sekitar 80 mes. Nah, selanjutnya dari proses grinding lanjutkan ke proses screening. Nah, proses screening ini masih pada alat ball mill. Di alat ball mill ini terdapat pada ujungnya menggunakan ball mill tipe grade, maka hasil dari tumbukan pada ball mill tadi akan keluar pada ujung ball mill dan terscreening menjadi produk tepung porang. Selanjutnya akan dilanjut benar saya. Selanjutnya adalah analisis perhitungan belt conveyor, yang mana di sini ada case tepung dengan bulk densitas sebesar 35 pound per cubic feet sebanyak 178 ton per jam ditransportasikan menggunakan belt conveyor secara horizontal dengan jarak 305 feet dengan kemiringan 20 derajat. Next. Nah, untuk penyelesaiannya, ini dilihat pada tabel 5.3 pada buku Wallace, yang mana untuk bulk densitas 35 pound per cubic feet itu termasuk floor weight dengan rekomendasi kemiringan maksimal adalah 20-25 derajat Celcius. Maka dalam soal kemiringan 20 derajat itu masih berada dalam rank 20-25 derajat. Next. Nah, yang pertama adalah untuk ukuran lebar belt. Untuk kapasitas 178 ton per jam itu merupakan kapasitas besar, maka ditentukan jenis belt conveyor tipe 45 derajat through-gauge belt yang bisa dilihat pada tabel 5.5 belt conveyor data. Nah, untuk trial belt dengan rekomendasi maksimal 20-25 derajat adalah dengan lebar belt 16 inch. Nah, dari tabel 5.5 dengan lebar belt 16 inch ini dengan kemiringan 20 derajat diperoleh kapasitas sebesar 52,5 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Next. Untuk kecepatan belt dengan kapasitas 178 ton per jam, dilakukan pengecekan pada tabel 5.5 dengan lebar 16 inch. Untuk jenis material floor weight, kita asumsikan sebagai sand karena dia berbentuk sebagai butiran. Dengan kecepatan maksimum yang didapatkan adalah 339,048 feet per menit. Nah, dari kapasitas 178 ton per jam dengan lebar belt 16 inch dan kecepatan 339,048 feet per menit, itu masih berada dalam rank kecepatan maksimum 350 feet per menit. Bisa dilihat dari tabel. Nah, dapat diasumsikan bahwa lebar belt 16 inch adalah memenuhi. Next. Selanjutnya adalah untuk panjang lintasan belt dengan kapasitas 178 ton per jam, yang mana dari perhitungan untuk panjang conveyor didapatkan
324,574 feet. Untuk ketinggian konveyor didapatkan 837,981 feet. Nah, untuk daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor, untuk daya horizontal dari perhitungan didapatkan 2,521 horsepower, untuk daya vertikal didapatkan 149,161 horsepower, dan dari grafik di samping untuk lebar beltnya adalah 16 inch, itu yang ke atas, terus yang untuk panjang konveyor lintasan itu yang di bawah yang X, sumbu X itu 324,574 feet. Jadi diperoleh untuk horsepower atau daya dari grafiknya adalah 0,86 pada kecepatan 100 feet per menit. Jadi untuk data entry-nya dari perhitungan itu didapatkan 2,916 horsepower. Jadi untuk daya total adalah didapatkan 154,598 horsepower. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya di sini ada analisis hubungan rata-rata diameter ayakan dengan fraksi massa yang tertahan. Nah, di sini kita asumsikan mass-nya itu dengan 1. Nah, untuk average size mikronnya, ini kita input data sebagai berikut dengan jumlahnya sehingga diperoleh 16.465. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung persen fraksi massanya. Nah, persen fraksi massanya ini dia diperoleh dari average size mikron yang 469 itu dibagi dengan jumlahnya, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel dan jumlah dari persen fraksi massanya diperoleh 100. Next. Nah, selanjutnya di sini ada grafik hubungan rata-rata diameter ayakan dengan fraksi massa yang tertahan. Nah, grafik ini tadi diperoleh dari hubungan average size-nya dengan fraksi massanya, sehingga grafiknya digambarkan sebagai berikut. Next. Selanjutnya di sini ada tabel hasil analisis dalam bentuk distribusi kumulatif oversize. Nah, di sini untuk mass-nya kita pilih ukuran mass 4 sampai dengan 10. Untuk aparatur size-nya kita input data dari 4,05 sampai dengan 1,4. Nah, selanjutnya untuk log-nya ini kita ambil dari aparatur size-nya kita log-kan. Nah, berarti di sini kan aparatur size-nya pertama kan 4,05, kita log-kan sehingga diperoleh sebesar 0,6075. Nah, untuk kumulatif oversize ini dia diperoleh dari hasil kumulatif oversize yang 0 itu dia diasumsikan untuk yang pertama, dan yang 24,7 dia diperoleh dari persen fraksi massa yang tabel sebelumnya. Nah, sehingga di sini 24,7 nanti ditambahkan lagi dengan persen fraksi massa yang pada tabel sebelumnya. Sehingga diperoleh jumlahnya dari kumulatif oversize itu sebesar 100. Next. Untuk kurva distribusinya, dia diperoleh dari hubungan kumulatif oversize-nya dengan log-nya, sehingga digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan penentuan diameter partikel. Bisa agak di zoom in sedikit ya? Baik, di sini untuk diameter ayakannya kita ambil dari 232 sampai dengan 0,72. Nah, berat bahan yang tertahan ini kita peroleh dari perhitungan
data 36,68 sampai dengan 1,9 sehingga diperoleh jumlahnya total itu 127,03. Selanjutnya di sini ada fraksi bahan yang tertahan. Di mana fraksi bahan yang tertahan ini kita peroleh dari hasil berat bahan yang tertahan dibagi dengan jumlahnya. Untuk berat bahan yang tertahan sendiri kita tadi input lagi dari yang mulai 36,68 sampai dengan 36,68 itu ditambahkan dengan berat bahan yang tertahannya. Sehingga persen tertahannya kita bisa peroleh dari 28,8751 dan dia hasilnya totalnya nanti didapatkan 100 next. Nah, untuk kurva penentuan diameter partikel ini kita peroleh dari hubungan fraksi bahan yang tertahan dengan diameter partikel. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Berdasarkan pemaparan dari rekan-rekan saya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persiapan bahan dilakukan untuk menentukan ukuran umbi porang, kemudian diangkut menuju proses pengirisan dan perendaman. Untuk proses pengirisan sendiri dilakukan menggunakan chipper, sedangkan proses perendaman dilakukan menggunakan rotary drum washer. Kemudian masuk dalam proses grinding. Nah, pada proses grinding di umpan diangkut menggunakan belt conveyor. Proses grinding atau proses pengecilan ukuran menggunakan alat yaitu stem mill. Kemudian dibawa menuju proses purifikasi kadar glukomanan dengan screw conveyor. Proses purifikasi kadar glukomanan sendiri, bahan yang sudah dicampur menuju rotary drum vacuum filter, lalu hasil liquid atau supernatan dialirkan menuju mixing tank. Lalu didistilasi dan didapatkan padatan granula tepung porang yang akan dibawa ke drying atau tunnel dryer menggunakan screw conveyor. Kemudian masuk kepada proses drying. Nah, proses drying ini menggunakan tunnel drying. Setelah proses drying, masuk ke dalam proses grinding yang dilakukan untuk menggiling dengan menggunakan ball mill. Setelah proses grinding, maka dilanjutkan dengan proses grinding yang sudah menjadi satu, yaitu dengan menggunakan alat ball mill. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan bila ada kesalahan, karena jika tidak ada kesalahan, maka kami tidak akan belajar dari kesalahan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.